Pratama Sinaga. Di sini saya akan membawakan segmen pada porsi podcast Sistem Informasi. Nah, kita sekarang pada bulan Ramadan nih, yang dimana pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah. Kita harus mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Pada saat ini, teknologi tidak dapat kita pungkiri sedang berada di sekitar kita. Nah, pada topik selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan antara teknologi dengan bulan Ramadan. Nah, pada segmen ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dengan Bapak Dr. Muhammad Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dekan, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah nih Pak, kita ini kan mau bincang-bincang santai nih Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak, sebagai seorang dekan nih kan Pak, jadwal Bapak nih padat Pak. Ya. Kita juga sebagai mahasiswa dan sebagai penonton tahu. Nah, apa aja sih Pak kegiatan Bapak selama bulan Ramadan ini Pak? Ya. Terima kasih. Kegiatan-kegiatan saya pada bulan Ramadan ini sesungguhnya sama dengan kegiatan-kegiatan di bulan-bulan yang lain. Tetapi khusus untuk bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di bulan itu kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Tentu kegiatan-kegiatan itu tidak meninggalkan kegiatan rutin kita. Misalnya seperti jam 4 Bapak harus bangun terlebih dahulu, terus membaca Al-Quran, sholat tahajud, selain sholat-sholat sunat yang sudah kita kerjakan di awal seperti tarawih. Setelah itu kita menantikan beduk subuh, setelah itu ke masjid, dan ingat saya tidak bisa meninggalkan olahraga kalau saya gitu ya. Jadi olahraga beberapa menit, ada sekitar 3-4 kilo. Terus kita berangkat mandi dan terus berangkat ke fakultas. Di fakultas biasanya sekretariatan dekanat sudah menyusun agenda-agenda kita yang akan kita laksanakan pada hari yang kita datang ke kampus. Nah, oleh karena itu agenda-agenda itu kita jalani dengan baik. Setelah itu kita istirahat, mengadakan kegiatan-kegiatan Qiyamul Ramadan seperti sholat jamaah, terus tadarusan dan mendengarkan tausiah-tausiah dari kaprodi dan kepala laboratorium yang sudah ditugaskan oleh panitia. Nah, oleh karena itu setelah itu baru kita pulang. Kan pemerintah sangat menghormati sekali bulan Ramadan ini. Misalnya jam kerja dikurangi sedikit. Untuk apa? Untuk kita mengadakan amalan-amalan di bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita nih sebagai mahasiswa dan juga sebagai penonton nih hanya tahu bahwa Pak Dr. Muhammad Isnaini ini seorang dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, sebagaimana kita tahu nih Pak, dekan itu kan Pak bukan hanya segelintir orang nih Pak yang bisa mengembannya. Kira-kira apa sih Pak background Bapak sehingga Bapak bisa mengemban amanah menjadi dekan Fakultas Sains dan Teknologi Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi sebelum saya jadi dekan Fakultas Sains dan Teknologi ini, saya sudah melalui beberapa tahap ya, tahapan-tahapan yang diberikan oleh rektor kepada saya. Dulu di tahun 2000 saya masuk pegawai negeri sipil dan saya masuk Fakultas Tarbiyah, kalau dulu namanya sekarang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya menjadi kepala laboratorium di sana. Terus saya juga menjadi kaprodi, ketua prodi pendidikan kimia. Nah, dari situ saya banyak belajar gitu ya tentang manajemen, bagaimana caranya memimpin, manajemen kolektif dan lain sebagainya, dan ditugaskan oleh Ibu Rektor pada waktu itu ke Wakil Dekan 3. Saya punya prinsip dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi ya. Adaptasi inilah kunci keberhasilan kita. Dan alhamdulillah sekarang ini dipercayakan oleh Rektor menjadi Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Background pendidikan sesungguhnya saya cuma
S1-nya saya di pendidikan agama Islam, S2-nya teknologi pendidikan, dan S3-nya teknologi pendidikan. Tetapi dari teknologi pendidikan itu kan banyak kawasan yang bisa kita pelajari, ya. Misalnya kawasan manajemen, kepemimpinan, terus kawasan peningkatan teknologi gitu ya. Nah, di kawasan-kawasan itulah kita pelajari sehingga insya Allah ke depan kita bisa sukses untuk memimpin di mana saja dan kapan saja gitu. Nah Pak, sebagai mahasiswa nih Pak ya, dan juga penonton mungkin ada yang dari mahasiswa, apa sih Pak tips dari Bapak membagi waktu nih Pak antara ibadah dengan kegiatan selama Ramadan nih Pak? Terkadang kan kita Pak males-malesan nih Pak, pas puasa nih Pak. Apa sih Pak tips dari Bapak agar menangani kemalasan itu Pak? Ya, sesungguhnya kan Allah sudah berfirman ya, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu. Jadi waktu ini memang harus kita manajemeni ya, tidak bisa kita berleha-leha untuk tidak mengatur waktu itu. Nah, oleh karena itu kalau kita di bulan Ramadan ini, kita harus bagi mahasiswa, bagi masyarakat, bagi kita semua harus mempelajari apa filosofi bulan Ramadan itu, apa hikmah bulan Ramadan itu. Bisa kita baca di dalam hadis, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, karena bulan satu-satunya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memaksakan diri kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Karena ingat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir dari kegiatan-kegiatan Ramadan kita ini, akhir dari amalan-amalan bulan Ramadan kita ini, akhir dari aktivitas-aktivitas kita di bulan Ramadan ini, dan akhir dari manajemen waktu kita bulan Ramadan ini, kita akan mencapaikan derajat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita hidup di dunia ini semuanya mengharapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya lagi nih Pak, Ya. saya ingin mendengar nih pandangan Bapak. Kita ini kan Pak sudah berkecimpung di dunia teknologi Pak. Otomatis, apalagi di bulan Ramadan ini Pak, otomatis kita itu bisa membagi waktu nih Pak antara teknologi dan Ramadan Pak. Menurut Bapak, apa sih Pak peran teknologi dalam meningkatkan ibadah kita dalam Ramadan ini Pak? Iya. Teknologi itu sesungguhnya harus kita maknai dengan perkembangan ya, bisa juga pengembangan ya. Dan teknologi itu jangan kita maknai juga yang bersifat hardware-nya saja, tetapi software-nya juga harus kita maknai gitu ya. Nah, bagi saya di dalam bulan Ramadan ini teknologi sangat dominan perannya. Misalnya kita bisa membuat tadarus online, misalnya kan gitu ya, tadarus online, membaca Al-Quran secara online. Ada tahajud online gitu ya, tahajud online gitu ya. Ini dari peran teknologi itu sendiri sesungguhnya. Dan ingat, di dalam teknologi itu sendiri kita bisa mengembangkan ide dan mengembangkan sesuatu sesungguhnya. Misalnya kita menulis gitu ya, kita menulis. Khusus pribadi Bapak memanfaatkan teknologi menulis ini sangat luar biasa. Misalnya kita buat website atau berteman dengan Kompasiana misalnya kan. Nah, di situ kita menulis ide-ide kita di bulan Ramadan ini, menyebarkan dakwah lewat teknologi menulis, menyebarkan dakwah lewat teknologi-teknologi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, gitu ya. Jadi bagi saya teknologi sangat besar sekali perannya dalam kita
meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih pada bulan Ramadan gitu. Nah Pak, tadi itu kan Pak dari sisi peribadahan nih Pak. Nah, saya juga ingin bertanya nih sama Bapak, melihat perkembangan teknologi yang mendukung kegiatan lain selama Ramadan Pak, misalnya dari sisi kesehatan selama berpuasa, apa sih Pak platform-platform yang mendukung kita dalam bersedekah dalam bulan Ramadan Pak? Ya, platform ibadah dalam bulan Ramadan ini sesungguhnya mungkin anak-anak SI ya lebih paham gitu ya. Sangat luar biasa sekali. Misalnya ada aplikasi pembayaran zakat ya, ada aplikasi pembayaran sodakoh, infak begitu ya. Nah, platform-platform itu harus kita manfaatkan. Rasanya ya rugi kalau kita tidak memanfaatkan platform-platform pembayaran zakat online, pembayaran sedekah online, infak online. Nah gitu. Nah oleh karena itu saya pikir platform-platform yang digital seperti itu harus kita kembangkan sehingga bukan hanya di kalangan mahasiswa yang apa ya yang ngeh dengan itu, tetapi masyarakat juga harus diberitahukan. Melalui apa? Ya melalui siaran televisi, melalui siaran radio, dan podcast-podcast seperti yang Anda lakukan seperti saat ini gitu ya. Saya ingin bertanya nih Pak, ini mungkin di luar topik ya Pak. Ya. Nah di fakultas kita nih Pak ada yang baru nih Pak, inovasi baru dari fakultas yaitu payung-payung nih Pak di fakultas kita. Kira-kira apa sih Pak makna di balik payung-payung itu Pak? Oh ya, satu, niat pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi ingin membetahkan mahasiswa kita duduk di fakultas gitu ya, sehingga kalau kita betah duduk di fakultas ya, di bawah-bawah payung itu nanti itu kita kasih kursi nanti ya. Nah kursi itu kita sambung listrik di situ sehingga laptop bisa dicaskan ke situ dan sehingga kita bisa mengakses segala sesuatu. Nah kuncinya bagi saya, kampus itu harus dipenuhi oleh mahasiswa. Kampus itu bisa dosen dan mahasiswa betah gitu ya. Kalau dia betah di kampus, banyak program-program yang akan disampaikannya kepada masyarakat. Nah, misalnya lewat penelitian kah, lewat pengabdian masyarakat kah, dan menulis gitu ya. Menulis penelitian, menulis buku, diskusi sesama mahasiswa, diskusi sesama dosen gitu ya. Di bawah pohon-pohon yang kita tanam ya. Pohon-pohon apa yang kita tanam itu? Pohon-pohon yang menghasilkan. Misalnya pohon kedondong, jambu gitu kan. Dengan nanti hembusan angin yang sepoi-sepoi kan enak duduk di situ. Nah, itu niat kami untuk membuat payung-payung, dan payung itu sesungguhnya untuk meneduhkan kita gitu ya, supaya kita betah duduk di sana dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas, baik itu tugas makalah maupun tugas-tugas akhir mereka gitu ya. Berarti tujuan dari payung-payung itu sendiri Pak agar mahasiswa lebih betah di kampus ya? Ya. Ini ada juga pertanyaan dari penonton-penonton nih Pak. Ada nggak sih Pak inovasi-inovasi baru dari Bapak selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi pada kampus kita ini Pak, khususnya di fakultas kita Pak? Oh ya, sebetulnya banyak sekali inovasi yang bisa kita hadirkan, baik itu untuk dosen, untuk tendik maupun mahasiswa. Misalnya membuat kelompok-kelompok studi gitu ya. Yang kelompok-kelompok studi itu bisa kita jadikan sebuah inspirasi ya untuk mengembangkan fakultas. Misalnya di kalangan mahasiswanya membuat kelompok studi pencinta robot, misalnya kan kayak gitu ya. Ya silakan mahasiswa ingin mengadakan kelompok studi itu, jadi kita laporkan kepada fakultas nanti memberikan arahan sekaligus memberikan fasilitas seadanya terlebih dahulu, karena kalau fasilitas itu langsung diadakan
ya susah karena kita kan memakai uang negara gitu kan, harus diprogramkan dulu. Bagi dosen misalnya, bagi dosen itu sangat banyak sekali. Anda tahu calon-calon mahasiswa yang mau masuk Fakultas Sains dan Teknologi itu khusus ya, program studi SI itu sudah berlebihan. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita membagikan mahasiswa, calon-calon mahasiswa itu tidak hanya fokus ke program studi SI, tetapi fokus ke program-program studi yang lainnya. Nah, rencana kita ke depan, selain kita sudah akan membuka fakultas kedokteran dengan 2 prodi, 1 prodi pendidikan kedokteran, yang kedua prodi profesi kedokteran. Nah, di SI-nya kita kembangkan lagi, nanti ada prodi teknik informatika atau prodi data science. Nah, nanti di program studi kimianya, karena di situ ada beberapa dosen yang sudah S2 teknik gitu ya, apa salahnya nanti kita buka prodi teknik sipil gitu ya. Nah, di prodi biologi, karena prodi biologi ini ada prodi-prodi yang banyak doktornya sekarang ini, dosennya, itu akan kita buka 1 program studi S2 biologi, yang kedua program studi farmasi, dan yang ketiga adalah program studi ilmu kesehatan atau SKM. Nah, itu cita-cita saya ya, cita-cita kita semua untuk mengembangkan Fakultas Sains dan Teknologi. Walhasil nanti Fakultas Sains dan Teknologi ini kalau 6 kita buka program studi, ditambah 3 menjadi 9 program studi. Tentu tidak seperti meniupkan balon jadi gitu ya. Tentunya berproses. Harus kita adakan dulu survei kebutuhan masyarakat. Kira-kira masyarakat tuh butuh apa? Program-program studi apa yang harus kita buka di sini. Setelah itu baru kita menulis proposalnya atau borangnya dan kita kirimkan ke Siaga, dalam hal ini Kementerian Tinggi dan Saintek, untuk minta izin kepada mereka kita membuka prodi. Itu dari prodinya. Dari segi tendiknya, kita sesungguhnya memberikan motivasi kepada tendik untuk apa? Untuk belajar bahasa Inggris gitu ya, untuk belajar bahasa Inggris. Bayangkan misalnya tahun ini ada 43 mahasiswa luar negeri yang sudah terdaftar di Fakultas Sains dan Teknologi. Ada yang dari Sudan, ada yang dari Malaysia, dan ada yang dari Palestina. Nah, mereka-mereka itu pasti memakai bahasa asing, paling tidak bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oleh karenanya, saya sebagai dekan Fakultas Sains dan Teknologi memberikan edaran bahwa setiap hari Selasa dan hari Kamis kita diwajibkan untuk berkomunikasi memakai bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Bagi kami nih Pak, para mahasiswa itu berpikir bahwasannya ke kampus itu hanya untuk belajar Pak, belajar. Apakah dari fakultas ada Pak mewadahi bagi kami para mahasiswa untuk menyalurkan bakat kami Pak? Sesungguhnya kan saya menunggu ya, dari kelompok-kelompok mahasiswa itu ingin berkreativitas apa gitu ya. Misalnya paduan suara gitu ya, saya sudah menjelaskan kepada pembina persatuan putra-putri Saintek gitu ya, silakan kita kembangkan untuk paduan suara. Jangan dikatakan paduan suara itu tidak penting gitu ya. Itu sangat penting bagi saya, dan itu merupakan public relation kita untuk berkenalan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Misalnya ada ide inkubasi ekonomi kreatif gitu ya, silakan gitu ya. Nah, saya tunggu ide-ide itu. Nah, ide-ide itu kita implementasikan menjadi sebuah program. Nah, tinggal lagi sebetulnya mahasiswanya ini mau nggak memberikan ide segarnya kepada kami, dan nanti akan kita sepakati untuk
menjadi program yang ada di fakultas kita. Jangan menunggu. Kalau datangnya dari top down, ya nggak jalan. Ya, saya pingin dari bawah gitu ya, ngelaporkan ke atas, terus kita kompromikan, terus nanti ada hal-hal yang bagus, ya kita teruskan menjadi sebuah program gitu, sehingga mahasiswa tadi ada wahananya, mahasiswa tadi bisa berkreativitas. Saya pernah melihat anak SI di FST UIN Medan itu membuat dan merancang ya aplikasi pemilahan sampah organik dan non organik ya. Nah, kita kan nggak ada itu. Ya, coba dibikin yang seperti itu, nanti kasih tahu dengan kami apa yang diperlukan, kita buat. Dan itu kawan-kawan semua penonton itu banyak perlombaan-perlombaannya. Supaya apa? Supaya mengangkat ya harkat dan martabat serta kualitas Fakultas Sains Tek kita ini ke orang penyebaran luasnya dan lain sebagainya gitu ya, gitu. Berarti Pak, bagi mahasiswa nih yang ingin misalnya ada perlombaan atau ingin mencari prestasi, berarti fakultas itu mendukung sepenuhnya Pak ya? Siap mendukung, tapi ada kategorisasinya. Lomba-lomba apa nih? Kalau hanya lomba-lomba misalnya ya antar perguruan tinggi gitu ya, di lokal, regional gitu kan, saya pikir kita tidak ke situ orientasinya. Karena ingat, visi UIN Raden Patah ini pertama adalah apa visinya? Berkarakter Islami. Ya, tentunya kita tata dulu. Ya, karakter Islami itu kayak apa sesungguhnya? Yang kedua, berwawasan kebangsaan. Yang berwawasan kebangsaan itu apa gitu ya? Wawasan kita paling tidak ya bisa majulah ke depan. Ya, bagaimana caranya kita melestarikan bumi ini dengan bagus supaya tidak banjir dan lain sebagainya, itu maksudnya. Yang ketiga adalah ingat internasionalisasi. Nah, kita orientasinya tidak lagi lokal tetapi orientasinya ke internasional. Makanya dosennya kita upayakan untuk melanjutkan ke strata 3. Mahasiswanya kita ikut lomba untuk internasional gitu ya. Kalau hanya nasional atau regional itu tidak tertulis di borang akreditasi. Nah, jadi ada loh hubungan signifikan antara lomba yang diikuti oleh mahasiswa dengan peningkatan akreditasi program studi. Yang untungnya nanti kalau program studinya sudah terakreditasi unggul, ya mahasiswa sendiri sesungguhnya. Nah, gitu ya. Nah Pak, berdasarkan pemaparan kita tadi nih Pak, bahwasanya ada mahasiswa dari luar negeri nih Pak. Berarti fakultas kita ini Pak, Sains dan Teknologi di UIN Raden Patah Pak, sudah berada di kancah internasional nih Pak. Apakah benar Pak? Salah satunya itu, gitu ya. Salah satunya itu. Jadi kalau pimpinan-pimpinan itu ada namanya IKU, ya, indikator kinerja umumnya apa, indikator kinerja utamanya apa. Nah, dekan ada indikator kinerja utamanya, wakil dekan ada indikator kinerja utamanya, terus Kaprodi ada indikator kinerja utamanya, dan Kabak ada indikator kinerja utamanya. Nah, salah satu IKU Fakultas Sains dan Teknologi itu adalah ya adanya mahasiswa luar negeri. Nah, kalau kita sudah mengadakan itu berarti kita lepaslah IKU itu sudah 100% IKU itu. Tetapi tidak hanya itu saja. Penulisan-penulisan yang diberikan mahasiswa, misalnya diterbitkan mahasiswa di jurnal, diterbitkan mahasiswa di majalah, itu kami harapkan karena itu juga untuk mendukung IKU kita selain visi UIN Raden Patah yang sudah tertera di Renstra maupun di statutanya begitu ya. Jadi bagi saya sifat mutlak sesungguhnya
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa itu adalah perlombaan-perlombaan yang memang skalanya nasional dan internasional, baik itu individu maupun kelompok. Nah, kalau itu silakan diajukan ke fakultas gitu kan. Jadi fakultas nanti bisa merencanakan atau memberikan anggaran, paling tidak bantuan gitu ya, bantuan untuk mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut. Tetapi tidak bebas ya. Mahasiswa itu ikut, kalau ada perlombaan internasional langsung ikut. Tidak demikian juga, tetapi ada dosen-dosen pembimbingnya ya, dosen-dosen pembimbingnya nanti bisa kita arahkan. Kan kalau kemarin kan ada namanya PKM ya, tingkat nasionalnya. Ada namanya kemarin itu yang di Jakarta itu saya lupa namanya itu apa. Nah, itu perlombaan nasional dan internasional. Jadi ikut itu, dan itu ada pembimbingnya. Jadi jangan sampai kita mengirimkan ya tapi tidak ada hasilnya gitu ya, gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Isnaini atas pemaparannya dan tips-tips terkait ibadah dan pemanfaatan teknologi yang diberikan oleh beliau. Nah Pak, apa sih Pak pesan terakhir bagi Bapak atau pesan nih dari segala pemaparan yang diberikan kepada para penonton nih Pak? Yang pertama menyangkut bulan Ramadan ya. Mumpung bulan Ramadan ini baru 17 hari ya, 17 hari. Nah, coba manfaatkan ya 17 sampai 30 hari ini semaksimal mungkin. Karena sekali lagi Allah memberikan kenikmatan dan kemaghfirahan kepada kita hanya 1 bulan di dalam 12 bulan itu. Rasanya rugi mahasiswa, dosen dan teknik tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini khususnya. Yang kedua adalah mahasiswa harus punya kreativitas yang lebih gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Apalagi kita ini fakultas sains dan teknologi. Kalau orang dengarkan sains dan teknologi itu orangnya pinter, teknologi artinya orangnya pinter sains gitu kan, dan lebih daripada orang lain. Nah, oleh karena itu saya pikir Anda harus membuat kelompok-kelompok studi ya. Kelompok-kelompok studi itulah untuk meningkatkan kualitas ya pembelajaran Anda di Fakultas Sains dan Teknologi ini. Agar apa? Agar Anda cepat selesai. Cita-cita saya ya kepada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini tidak hanya sekedar ya kuliah, tetapi kita batasi kuliahnya itu paling tidak 3,5 tahun harus selesai. Nah, itu dia. Jadi bila perlu 3 tahun. Dan bisa nggak Pak? Bisa. Kita punya formulasi, sekarang ini sudah ada formulasi MBKM-nya. Jadi kurikulumnya sudah MBKM, terus dosen-dosennya sudah memberikan kurikulum-kurikulum atau RPS OBE yang itu sesungguhnya bisa dimusyawarahkan antara mahasiswa dan dosennya. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa mahasiswa untuk mempercepat ya potensi diri Anda itu berkembang harus 1. belajar. Yang kedua belajar, dan yang ketiga belajar. Itu saja tipsnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Isnaini. Terima kasih atas pemaparannya dan juga kesimpulannya. Ditunggu nih episode-episode selanjutnya dari Podsi, Podcast Sistem Informasi. Silahkan like dan subscribe di bawah. Ditunggu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.